Halo semua, balik lagi di YouTube. Di video kali ini saya mau ajak kalian buat eksperimen gimana caranya nurunin daya atau konsumsi daya sebuah PC gaming supaya bisa lebih irit. Oke, disclaimer dulu di awal ya. Ini adalah sebuah eksperimen dengan hardware yang saya miliki. Ketika nanti kalian coba di hardware yang kalian miliki, belum tentu hasilnya akan sama plug seperti apa yang saya lakukan ini, karena setiap komponen punya karakteristik yang berbeda-beda. Hardware yang saya gunakan di sini adalah i3 10105F, lalu motherboard pakai ASRock B560, terus RAM pakai G.Skill Trident Z RGB yang saya running di XMP 3200. Untuk storage, OS pakai NVMe 128 dari Adata, dan file game yang akan kita pakai buat pengujian nanti kita taruh di SSD SATA seperti biasa. Untuk GPU saya pakai Gigabyte RTX 2060, sedangkan power supply saya pakai Corsair SF600W. Nah, yang akan saya lakukan di video kali ini adalah menurunkan daya sebuah GPU agar konsumsi daya pada saat kita gaming pakai PC gaming itu jauh lebih rendah. Misal kita dapat daya di atas 200 watt, kita akan coba turunkan supaya bisa dapat di bawah 200 watt atau bahkan under 150 watt mendekati 100 watt. Apakah mungkin? Ya, kita akan coba di video kali ini. Oke, nggak usah lama-lama, ini yang pertama. Oke, ini adalah keadaan default RTX 2060, nggak ada undervolt, nggak ada overclock. Pastikan dengan reset di afterburner. Kita akan coba load dengan cara render test dari GPU Z. Kita akan lihat berapa power consumption-nya untuk GPU-nya itu sendiri maupun all system keseluruhan CPU-nya tanpa monitor. Klik tes, kita lihat di sini kelihatan udah langsung naik di atas 200 watt. Ini untuk keseluruhan sistemnya. Dan untuk board powernya ada di 146 naik. Jadi gimana caranya buat nurunin power consumption minimal GPU-nya itu sendiri? Cara paling gampang adalah menurunkan power limit. Caranya ini di tab power limit ini kita tarik aja. Saya bentokin ke sebelah paling kiri. Lalu kita apply, bisa lihat 224, kita apply, kita lihat akan turun ke berapa. Oke, langsung turun ke sekitar 190 watt, berarti dari 220 turun ke 190, jauh lebih irit 30 watt daripada keadaan default. Di sini juga GPU powernya dari 140 sekian turun sampai di 120-an. Oke, itu adalah cara paling gampang untuk menurunkan power consumption dari sebuah GPU. Nah, setelah kita lakukan cara yang pertama tadi, kita akan coba buat tes main game. Di sini saya cuman ngetes buat main game Forza Horizon. Kita akan lihat apakah tes yang tadi menunjukkan efek yang signifikan ketika kita buat main game. Apakah FPS-nya akan drop atau dayanya seperti apa. Langsung aja kita buat main Forza Horizon 5. Oke, udah ketahuan kan hasilnya seperti apa. Kita lanjut lagi ke bagian kedua untuk bisa lebih nge-push lagi supaya dayanya jauh lebih turun. Oke, berikutnya kita akan push lebih lagi power limit biar dayanya lebih turun lagi. Kita reset dulu aja. Dan kita coba start render, powernya di 200-an lebih. Caranya gimana biar
GPU-nya jauh lebih efisien. Caranya pakai curve editor. Oke, di sini ya. Sebelah kiri ini adalah frekuensi dan di bawah ini adalah voltage. Nvidia kasih range dari sini sampai sini. Nah, supaya kita bisa dapat power yang jauh lebih efisien, caranya adalah kita klik di paling atas sini. Ketika dapat voltage 1243 mV, Nvidia izinkan jalan di 1995. Kita klik aja di sini, terus tekan shift, tarik ke bawah. Kalau di tempat saya coba di sekitar 1400-an. Oke, setelah seperti ini kita apply. Nah, sekarang kita bisa lihat GPU clocknya ini mentok di 1335. Nah, jadi agak boros kan ya, powernya masih segini di atas 200, cuman bisa running di sini. Supaya lebih irit, cara berikutnya adalah kita coba klik di 750, kita tarik ke atas di sekitar 1450-an lah. Oke, setelah itu kita apply. Nah, GPU clocknya running di 1455 dengan GPU voltage-nya turun di 0,75. Kita lihat powernya dari 200 lebih turun anjlok jadi 164 watt. Nah, gimana untuk turun lagi? Bisakah? Kita coba. Kita tarik lagi ini, tekan shift lagi, turunin lagi. Oke, sampai sini. Kita coba di 700. Oke, kita tarik ke sekitar 1400 coba ya. Kita coba samain di 1450-an. Oke, kita apply. Nah, kita dapat power yang turun lagi di 143 watt dengan GPU clock di 1470 dengan GPU voltage-nya di 0,7 volt. Ini jauh lebih efisien. Nah, dari cara yang kedua dengan curve editor, kita akan coba tes lagi. Kita main game pakai Forza Horizon. Apakah FPS-nya akan drop dengan penurunan daya yang lumayan signifikan itu, atau apakah tetap masih sama? Nah, itu tadi adalah cara-cara saya buat menurunkan sebuah konsumsi daya dari GPU di PC gaming. Nah, gimana? Harusnya sih udah ketahuan performance-nya nggak jauh beda antara default dan saat di undervolt untuk dapat efisiensi. Nah, kalau kelihatannya seperti itu aja kayaknya kurang afdol kalau nggak kita tes benchmarknya. Sekarang kita akan ngomongin tentang angka, benchmark, dan performance per watt. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika default itu kita dapat skor benchmark di 3D Mark Firestrike itu untuk 2060 nya sekitar 19.900-an, hampir di 20 ribuan dengan konsumsi daya di 220 watt. Nah, kalau dihitung-hitung 19.937 dibagi 220,4 itu 3D Mark performance per wattnya dapat 90,45. Sekarang kita bandingin dengan yang udah kita undervolt, pasti turun karena limit atau batas atasnya untuk GPU clocknya kita paksa untuk turun. 3D Mark Firestrike skornya dapat 16.839 dengan power atau konsumsi dayanya di 131,4. Nah, untuk hitung-hitungan 3D Mark performance per wattnya yaitu 16.839 dibagi 131,4, hasilnya ini jauh dari default yaitu 128,15, jauh lebih efisien untuk 3D Mark performance per wattnya. So, jadi kesimpulannya gimana? Jadi kalau bisa harus menarik kesimpulan, sebenarnya kita sebagai user graphic cards terutama dari Nvidia yang dalam bahasan kita ini, kita masih dikasih opsi untuk
menurunkan daya dengan alasan ngejar power efficiency. Hal ini bisa kita lakukan atau bisa kita jadikan opsi ketika kita nggak terlalu butuh performance GPU tersebut. Misal pada saat kita nggak terlalu butuh untuk kerja berat, hanya untuk game-game casual aja, bahkan Forza Horizon 5 pun masih dalam taraf wajar. Walaupun ketika di Undervolt ada turun sekitar ya hampir 6-8 fps. Tapi dengan perbedaan daya yang lumayan gede, hampir di atas 70 watt, saya rasa itu akan worth it aja. Sedangkan pada saat kita butuh performance GPU untuk workload kita yang super berat, ya silahkan aja dilepas, dijadiin default, atau bahkan kalau teman-teman mau silahkan di overclock sendiri GPU-nya. Itu performanya akan naik, tapi dengan konsekuensi ya konsumsi daya juga akan naik. Buat teman-teman yang mau nyobain di rumah, silahkan coba, nggak masalah. Ketika nanti ada error, kalian bisa reset aja afterburner-nya dan settingan VGA kalian akan kembali seperti normal. So, gitu aja video kali ini. Semoga bisa dipraktekin kalian di rumah dan ya minimal tagihan listrik kalian nggak terlalu bengkak untuk bulan depan. Thank you udah nonton, kita ketemu di video berikutnya.